Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dia di Kanada. Nah, ini adalah video pertama aku setelah aku menikah. Dan di video kali ini aku mau share tentang pengalaman aku mempersiapkan pernikahan yang hemat dan berkesan. Oke, sebelum itu kalian jangan lupa dulu dong like videonya, jangan lupa subscribe channel Dia di Kanada, dan jangan lupa follow Instagram aku, dan jangan lupa komentar dan share video ini ke teman-teman kalian. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk dibagikan kepada orang lain. Oke, lanjut aja, kita mulai. Tips yang pertama adalah mempersiapkan mental. Mental ini adalah yang paling utama jika kalian mau melangkah ke pernikahan. Nah, kalian dan pasangan itu harus percaya dan yakin bahwa dia adalah orang yang tepat atau jodoh yang telah Tuhan berikan untuk kalian. Nah, kalian harus yakin itu dulu. Jika kalian sudah yakin, kalian bisa memantapkan hati agar bisa melakukan yang terbaik dan berdoa agar diberikan kelancaran sampai hari H-nya nanti. Nah, contoh untuk mempersiapkan mental yang aku rasain itu mempersiapkan mental ketika harus meninggalkan rumah setelah menikah. Itu benar-benar karena dan yang tadinya aku sebelum menikah tinggal bersama keluarga, bareng adik-adik, ramai suasananya, dan begitu menikah dibawa dengan suami, tinggal berdua, kadang ditinggal suami karena sepi. Nah, itu betul perlu mental. Itu contoh kecil ya. Oke, lanjut ke tips yang kedua nih, yaitu adalah bicarakan dengan keluarga. Nah, setelah memantapkan hati untuk melangkah ke pernikahan nih, kalian membutuhkan restu. Kalian bicarakan kepada kedua orang tua kalian masing-masing, meminta restu agar dilancarkan sampai hari H. Dan sekali juga nih, kalau dapat restu, bicarakan konsep pernikahan, apa yang kalian mau dan orang tua kalian inginkan gitu. Udah dapat konsep, langsung ke tips yang ketiga nih. Tips yang ketiga, tentukan tanggal dan tempat acara pernikahan. Bicarakan dengan keluarga, yang tepatnya orang tua, kapan tanggal yang pas untuk acara pernikahan. Biasanya orang tua itu punya perhitungan sendiri atau menentukan tanggal baik sendiri, itu orang tua punya caranya gitu ya. Nah, atau kalau misalnya orang tua kalian ada yang menyerahkan, udah silahkan mau tanggal berapa aja. Nah, itu lebih enak, lebih simple ya. Kalian bisa memilih tanggal sesuai dengan keinginan kalian. Nah, tanggal yang didapat, sekarang kita nyari tempat atau venue-nya. Nah, biasanya bisa diomongin lagi kepada keluarga nih maunya di mana. Kalau memang bisa di rumah, ya dilakukan di rumah. Itu lebih menghemat budget dan efisien. Tapi kalau misalnya tidak bisa di rumah, bisa di gedung, atau yang punya konsep outdoor bisa di kebun atau di taman atau di pantai gitu kan, sesuai dengan konsep kalian masing-masing. Nah, udah dapat tanggal dan tempat nih, kita langsung tips yang keempat, yaitu adalah menentukan budget. Tetapkan berapa besar budget yang akan kalian anggarkan untuk pesta pernikahan kalian. Nah, ini juga sangat penting. Dan sebelum kalian menganggarkan, kalian juga harus cari tahu nih kira-kira berapa sih estimasi yang harus dikeluarkan gitu. Nah, itu juga penting banget. Nah, contohnya kira-kira vendor, kira-kira berapa biaya sewa fotografer, sewa dekorasi, sewa tempat, segala macam, make up, busana, riasan, dan lain-lain. Yang penting nih, kalian juga harus anggarkan untuk biaya tak terduga. Itu tuh harus banget gitu loh, kayak biaya seragam keluarga, biaya transport keluarga misalnya, atau sewa mobil atau apa, itu harus dipersiapkan budget tak terduganya, soalnya pasti ada aja gitu. Nah, oke, udah kalian tetapkan tuh budgetnya. Lanjut ke tips yang kelima, menghubungi vendor pernikahan. Nah, kalian bisa meminta saran atau rekomendasi kepada keluarga, saudara, atau teman-teman kalian yang pernah melakukan pernikahan sebelumnya gitu loh. Jadi bisa dapat rekomendasi lebih banyak gitu. Atau kalian bisa cari di IG atau di Google, itu lebih banyak lagi. Semakin banyak kalian dapat rekomendasi, semakin banyak juga kalian punya banyak pilihan dan bisa disesuaikan dengan budget yang kalian punya. Tapi kalau kalian tipe orang yang tidak memikirkan budget, ya udah gitu. Tapi yang untuk memikirkan budget kayak aku, itu harus banyak cari pilihan gitu agar sesuai dengan keinginan yang aku mau dan budgetnya itu pas.
Nah, tips yang keenam yaitu adalah buat daftar tamu. Ini juga sangat penting buat daftar tamu karena ini akan jadi hitungan untuk catering. Nah, berapa banyak catering yang harus kita sediakan, undangan yang harus kita bikin, terusnya souvenir yang harus kita beli, gitu. Dan membuat daftar tamu ini tuh sangat penting. Jangan sampai kita berlebihan menyediakan catering yang akhirnya nanti membengkak biayanya terusnya, atau jangan sampai kurang cateringnya kan nanti juga jadi malu. Jadi perlu, dan biasanya ini menurut pengalaman aku ini kita lebih baik mengundang orang-orang yang pasti akan datang gitu loh. Jangan sampai kita mengundang orang-orang yang nantinya nggak akan datang, masuk dalam hitungan yang nantinya akan membuat catering membengkak karena terlalu banyak masaknya, kebanyakan gitu masaknya ya kan. Nah, oke, udah membuat daftar tamu, langsung aja kita ke tips yang ketujuh, yaitu mengurus surat-surat. Ini juga paling penting nih, surat-surat pernikahan, ya sampai kalian lupa karena kalian terlalu fokus ngurusin vendor-vendor pernikahan. Ini nih harus diurus lebih cepat, lebih baik. Kalau udah diurus kan kita udah bisa mikirin yang lain. Nah, sebelum kalian urus surat pernikahan, yang mau tahu cara mengurusnya bisa nonton di video aku, linknya ada di deskripsi box, kalian tinggal klik aja linknya. Nah, ada 5 yang harus kalian tentukan dulu nih. Pertama, kalian tentukan tempatnya dulu, fixin dulu nih tempat, jam, tanggal, terus setelah itu mas kawinnya apa, saksi-saksinya siapa. Nah, itu harus ditetapkan dulu nih, jadi kalian bisa daftar ke KUA gitu, untuk daftar nikah. Nah, udah surat-surat dulu semua, udah tenang, tinggal ngurusin yang lain. Dan lanjut ke tips yang ke-8, yaitu adalah membuat rangkaian acara dalam sehari. Nah, jadi misalnya membuat rangkaian acara dalam sehari itu kalian harus bikin rangkaian untuk acara akad nikah, rangkaian acara untuk resepsi, rangkaian lagu, list lagu tuh apa aja yang mau diputar. Kalau kalian sound system itu harus bikin tulis judul lagunya apa aja yang kalian mau putar nanti saat acara nikahan, atau organ tunggal kalian juga harus list lagu apa yang mau dinyanyiin. Terusnya kalian harus membuat list daftar foto, itu juga penting loh biar foto keluarga kalian gak berantakan gitu. List supaya fotografernya juga lebih enak ngarahinnya gitu, tinggal manggil aja dan lebih tersusun lah gitu, lebih tertata gitu. Nah, itu adalah sedikit tips dari aku untuk mempersiapkan pernikahan yang hemat dan berkesan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe, share video ini ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.